Sudah hadir pula kawan-kawan mahasiswa yang siap untuk memberikan pertanyaan dan juga menyampaikan gagasannya terkait dengan debat keempat malam hari ini dengan berbagai temanya. Sudah siap? Yang pertama ada Rasikul Ilmi Sulaiman, anggota Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Silakan. Mau bertanya soal apa dan apa yang ingin ditekankan, gagasan apa yang ingin ditekankan? Oke, terima kasih kepada host. Perkenalkan, saya Rasikul Ilmi Sulaiman, anggota Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mengutarakan gagasan dan memberikan sebuah pertanyaan. Oke, baik Pak, sebelumnya saya ingin memberikan statement bahwasanya kemarin Pak Jokowi sempat meresmikan beberapa bendungan dan jalan tol di daerah Banten. Nah, akan tetapi peresmian tersebut itu masih mengalami konflik terhadap masyarakat setempat. Bahkan masih ada yang menolak. Nah, lalu terkait permasalahan yang kedua, yaitu suku Tugotil di Halmahera, Maluku Utara. Saya pernah berdiskusi dengan kawan saya orang Maluku Utara bahwa suku Tugotil itu mereka yang tinggal, mereka yang menempati tempat tinggalnya itu di daerah hutan, di daerah pedalaman. Okay. Nah, akan tetapi ada beberapa investor, bahkan oknum-oknum pemerintah yang ingin melakukan sebuah proyeknya. Kalau tidak salah itu proyek tambang dan nikel. Sehingga proyek tersebut mengancam kesejahteraan hidup mereka, bahkan akan punah kehidupan mereka di daerah sana. Nah, pertanyaan saya, kebijakan atau undang-undang seperti apakah yang akan dihadirkan nantinya oleh para legislator terpilih yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih nantinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rasikul Ilmi. Berikutnya saya panggilkan Rashid Wijaya, Kadif Sospol BEM UNJ, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Wijaya dari Universitas Negeri Jakarta. Bicara soal sumber daya alam yang dimiliki, kita tidak akan lupa bahwasannya food estate sudah dianggap gagal. Belum lagi konflik-konflik agraria ataupun konflik-konflik lainnya yang menimbulkan banyak konflik lagi gitu untuk sumber daya alamnya. Nah, perlu diingat juga ini menjadi catatan buruk juga untuk pemimpin-pemimpin yang saat ini ada di istana, itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dari ketiga paslon yang akan menjabat nantinya, apakah ada solusi untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut tanpa menimbulkan konflik-konflik lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi sudah ada dari Rashid Wijaya, sebelumnya Rasikul Ilmi. Silakan dari mulai paslon nomor urut 1 dulu, Bung Daniel. Ya, makasih. Yang pertama adalah Amin akan mendorong RUU Masyarakat Adat segera disahkan. Itu nomor 1. Karena dengan RUU Masyarakat Adat ini ada pengakuan dan ada perlindungan bagi masyarakat adat. Yang kedua adalah kita memang menyesali begitu banyaknya konflik agraria. Ada 241 konflik selama ini terjadi yang menyangkut 638.000 lebih hektar lahan di 346 desa dan lebih dari 135.000 keluarga korban dari masyarakat adat yang penghidupannya hilang karena konflik ini. Nah, sehingga dengan selain RUU Masyarakat Adat akan kita dorong, kita sahkan, ada 4 program utama yang akan menjadi prioritas dari Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk persoalan agraria dan konflik masyarakat adat. Yang pertama adalah kita akan memastikan perlindungan kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat adat, yaitu pendidikan, pangan, air bersih, dan kesehatan. Yang kedua adalah kita akan memudahkan administrasi sehingga pengakuan terhadap tanah masyarakat adat itu bisa dilegalkan dengan tidak seribet saat ini. Baik. Yang ketiga adalah kita akan memasukkan kawasan lokasi yang sudah ditetapkan secara musyawarah bersama dari tanah masyarakat adat di dalam RT RW, baik tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan yang terakhir yang terpenting adalah kita akan melibatkan
masukan-masukan dari masyarakat adat, partisipasi mereka dalam pembangunan, sehingga mereka menjadi pelaku utama bersama-sama kita semua, bukan malah yang menjadi korban yang tergusur. Baik, pertanyaan yang sama untuk tadi Mas Edi juga tadi disampaikan soal konflik agraria, terkait juga masyarakat adat yang bertentangan dengan proyek infrastruktur dan tambang pemerintah, seperti apa? Ya, saya kira mungkin pertama masyarakat adat itu selalu mengalami ketertinggalan dalam aspek apa? Kepastian hukum itu. Sehingga memang harus diberikan payung hukum yang kuat kepada masyarakat adat. Terutama dalam hal apa? Kepemilikan. Jadi kepemilikan itu harus memiliki landasan hukum yang kuat. Sehingga masalah tanah yang merupakan esensi daripada kepemilikan masyarakat adat itu harus memiliki payung hukumnya. Nah, ini yang menjadi fokus dan perhatian utama juga dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga masyarakat adat itu nanti tidak serta-merta kemudian berkonflik ketika ada pengembangan. Baik itu infrastruktur, industri, atau kegiatan ekonomi lainnya. Nah itu sehingga masyarakat adat harus memiliki hak. Tetapi hak itu kan harus ada tanda bukti haknya. Nah, tanda bukti haknya itulah yang akan kita berikan kepastiannya kepada masyarakat adat. Kemudian kita bicara masyarakat adat yang berada di dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi yang akan dibangun, itu tidak bisa sekedar hanya dikasih ganti rugi saja, harus ganti untung. Nah, inilah salah satu juga fokus dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya untuk memberikan hak yang lebih kepada masyarakat adat. Karena masyarakat adat sudah berada di sana dari generasi ke generasi, turun-turun. Terakhir juga tadi mungkin saya perlu sampaikan bahwa untuk masalah pertambangan di mana masyarakat adat itu tersingkir dan banyak merasa tidak diperhatikan oleh masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 sudah mengatur masalah itu. Sehingga hal ini memberikan penguatan juga agar masyarakat adat terproteksi kepentingannya dan interestnya di sana. Baik, Pak Sumantri silakan. Oke, pertama saya mau mengapresiasi adik-adik mahasiswa, adik-adik pertanyaannya sangat komprehensif, sangat fundamental dan ini adalah bukti perhatian adik-adik terhadap keberlangsungan pembangunan kami tentang masa depan Anda. Anda semua lebih pintar daripada cawapres Gibran menurut saya. Oke. Ini agak serangan saya personal. mau menjawab. Silakan. Langsung saya mau tadi, menjawab poinnya? soal itu yang ditanyakan tadi, dua-duanya menyangkut dua hal yang kami sebut secara jelas dalam misi nomor 6 dari pasangan Ganjar Mahfud. Yaitu tentang penuntasan reformasi agraria dan kedua menjamin masyarakat adat untuk tetap sejahtera. Saya sebelum datang ke diskusi malam ini saya mendapat masukan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jadi masyarakat adat di Indonesia ini jumlahnya hampir 70 juta. Hutan adat yang mereka miliki yang sudah diregister atau didata oleh Badan Registrasi Masyarakat Adat jumlahnya hampir 27 juta milik masyarakat adat. Tetapi yang didistribusikan oleh pemerintah baru 220 ribu hektar. Artinya apa? Reformasi agraria harus dilanjutkan untuk melindungi hak-hak dari masyarakat adat. Yang kedua, masyarakat adat ini selama ini paradigmanya belum dipahami bukan saja oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh pengambil kebijakan. Jadi saya setuju dengan Mas Daniel Johan tentang pentingnya segera pengesahan rancangan undang-undang hukum adat masyarakat adat ini menjadi undang-undang. Itu yang pertama. Kedua adalah perubahan paradigma bahwa masyarakat adat ini adalah pemilik sah dari sumber daya alam maupun sumber daya tanah yang beberapa kali justru dikalahkan oleh dalam kedatangan investor. Yang ketiga kemudian adalah pasangan Ganjar Mahfud akan mengelaborasi kemungkinan pembentukan Badan Perlindungan Masyarakat Adat yang langsung di bawah pengawasan Presiden karena apa? Banyak konflik-konflik terjadi kalau berdasarkan data. 42% diantaranya karena konflik kehutanan. Karena konflik kehutanan terjadi karena aparat hukum di bawah lebih cenderung melindungi investor daripada masyarakat adat. Oleh karena itu tanggung jawab perlindungan masyarakat adat harus diawasi langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih tadi pandangannya dari paslon nomor 1, 2, 3. Tapi saya juga mau menyoroti, kayaknya belum dimulai debat tapi serangan personal sudah muncul. Di forum ini kita akan bahas apakah ini juga akan jadi strategi di debat nanti usai jeda. Kami kembali di jelang debat Pilpres 2024.